Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Sahabat-sahabat Sanggamita, banyak sekali yang menanyakan kepada saya perihal jodoh. Apalagi ya mungkin kalau Anda sadari sebenarnya rata-rata kebanyakan umat Buddha ini entah kenapa ya, hanya di umat Buddha yang saya amati itu memang agak-agak sulit jodoh. Banyak sekali perawan tua dan perjaka tua ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu takut mengenai masalah jodoh itu ada atau tidak. Pertama, kita harus introspeksi dulu pada diri kita sendiri. Kadang-kadang manusia ini ketika mencari jodoh itu kebanyakan milih-milih juga. Standarnya terlalu tinggi, kemudian dia tidak melihat dirinya sendiri seperti apa juga. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, yang namanya sebuah hubungan itu bukan serta-merta tergantung dari karma masa lalu memang ada jodoh berarti akan menikah. Tetapi bagaimana ketika sudah bertemu itu kemudian bisa memelihara hubungan ini. Karena yang namanya memelihara hubungan ini itu memerlukan yang namanya kompromi dan perjuangan dari kedua belah pihak. Sehingga ketika Anda sendiri kemudian sudah menemukan barangkali seseorang yang katakanlah jodoh Anda, tapi kemudian Anda tidak merawat hubungan ini dengan baik, sehingga akhirnya kocar-kacir ya tentu jadinya jadi nggak jodoh. Nah, sehingga sebenarnya ini kembali ke diri kita masing-masing. Banyak sekali orang ketakutan ketika dianggap sulit jodoh, nggak bisa menikah sampai tua, itu kemudian mereka berpikiran bahwa ada aura-aura negatif yang menyelimuti dirinya sehingga dia tidak bisa mendapat jodoh. Saya pikir jangan terlalu negatif dulu ya, jangan terlalu berprasangka buruk mengenai ini. Karena bagaimanapun juga ya, manusia ini membawa sifat dan bawaan yang memang memiliki ego yang tinggi yang kadang-kadang tidak bisa berkompromi di dalam sebuah hubungan. Dan hubungan ini sendiri pun harus diperjuangkan oleh kedua belah pihak. Tidak bisa hubungan ini hanya satu pihak ini memperjuangkan sementara yang lainnya hanya diam saja ya. Jadi untuk bisa mendapatkan kecocokan jodoh ya di situ. Sehingga ketika Anda barangkali sudah sembahyang, sudah rajin melakukan perbuatan baik, kemudian Anda sudah bertekad semoga semua kebaikan yang telah saya lakukan bisa membukakan jodoh saya mendapat jodoh yang seperti ini. Nah, kemudian jodoh itu misalnya datang, Anda harus merawat hubungan ini dengan baik. Karena saya mengamati juga banyak sekali yang ketika datang ke saya kemudian bilang sulit jodoh, saya sudah sampaikan ya banyak melakukan perbuatan baik, kemudian ditekadkan supaya dapat jodoh, lalu sudah dapat jodoh, tapi akhirnya hubungan ini menjadi rusak sebelum sampai ke pelaminan hanya gara-gara apa? Karena ego. Jadi yang satu pengen menjajah yang satu nggak mau dijajah, akhirnya bubar. Ya, jadi seperti itu. Maka mengenai jodoh ini sebenarnya jangan terlalu berpikir tahayul bahwa ada aura-aura negatif yang menyelimuti kita. Segala sesuatu atau barangkali misalnya ada yang mengatakan mungkin ada hutang karma di kehidupan lampau, ya kan? Mungkin ada pernah janjian supaya next life nanti ketemu kita menikah lagi misalnya ya, kemudian jodohnya ternyata masih di neraka misalnya ya, dan Anda jadi manusia sehingga maka nggak ada jodoh di kehidupan saat ini. Saya pikir jangan berpikir sejauh itu, karena kita hidup di banyak kali kehidupan itu pasti tetap ada yang berjodoh sama kita, tinggal kita ini mau atau tidak. Nah, kalau untuk memotong hutang karma mengenai janji-janji itu, sebenarnya saya sudah sering mengatakan, lakukanlah pelimpahan jasa kepada semua makhluk yang kita pernah memiliki hutang karma, sehingga hutang ini bisa terputuskan. Nah, jadi kembali lagi ke seperti yang tadi saya sampaikan, jodoh itu kembali ke diri kita juga. Ketika Anda menginginkan jodoh, tetapi Anda tidak berusaha membuka diri atau mungkin memberikan satu standar tinggi, ekspektasi yang terlalu tinggi, sehingga mereka yang datang Anda merasa tidak layak,
sementara Anda sendiri juga tidak melihat ke dalam diri Anda sendiri apakah Anda juga layak untuk mereka, ya tentu ini seumur hidup Anda mau bikin kebajikan kayak apapun, mau berada di tanah kayak apapun, tapi kalau sifat Anda, kemudian pola pikir dan cara pandang Anda tidak Anda rubah, ya ini tidak akan pernah berhasil. Karena yang namanya jodoh itu tidak serta-merta bicara mengenai jodoh karma atau hubungan karma, tetapi bagaimana mampu merawat hubungan ini. Ya, jadi jangan lupa bahwa sebuah hubungan itu bisa langgeng ketika keduanya sama-sama merawat, sama-sama mau memperjuangkan hubungan ini, sama-sama bertumbuh. Jadi bukan hubungan yang toksik yang saling menjajah. Karena ketika hubungan itu toksik biasanya juga itu nggak lama. Salah satu yang tidak tahan pasti akan keluar dari hubungan itu. Maka saran saya bagi Anda yang merasa sulit jodoh, ketika Anda sudah merasa melakukan banyak perbuatan baik, Anda sudah banyak sembahyang, Anda sudah bertekad, coba introspeksi ke dalam diri Anda sendiri. Seperti apa? Tapi kalau ternyata memang Anda betul-betul nggak ada jodohnya, saran saya lebih baik Anda jadi bikuni. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena memang ini kan lebih baik lagi ya daripada Anda hanya mengharapkan jodoh saja. Karena bagi saya secara pribadi sendiri, saya juga tidak terlalu menyukai yang namanya berumah tangga. Ini bukan curhat ya, tetapi karena berumah tangga itu memerlukan banyak hal yang perlu kita persiapkan. Mental dari calon-calon orang tua ini bagaimana, sehingga kedepannya menghasilkan bibit-bibit unggul untuk ini anaknya, cucunya ini kan bagaimana menghasilkan bibit unggul ini bukan hanya faktor genetika, tapi bagaimana cara mendidiknya supaya anak-anak ini bisa tumbuh dan berkembang hidup sesuai dhamma tanpa ada luka-luka di masa kecil karena akibat kesalahan orang tua dalam mendidiknya. Jadi saran saya bagi Anda yang merasa sulit jodoh, pertama lihat dulu, Anda analisa dari zaman Anda mungkin masih kecil, masih remaja sampai hari ini, mungkin kalau sudah menjadi perawan tua atau perjaka tua, coba introspeksi, selama ini ketika ada lawan jenis yang mendekati, kira-kira Anda seperti apa responnya? Apakah Anda mungkin barangkali memiliki ego yang tinggi, Anda tidak bisa berkompromi, atau Anda barangkali tidak pernah mau berjuang, ngarep dapat jodoh, tetapi pengen orang lain yang berjuang, sama sekali tidak ada perjuangan dari diri Anda, ya tentu nggak mungkin bisa dapat juga. Karena hidup ini kan harus realistis. Jadi saran saya yang pertama adalah lihat dulu ke dalam diri. Kalau ke dalam diri memang ada yang tidak benar, perbaiki. Tapi kalau ternyata ke dalam diri sudah benar, mungkin Anda merawat hubungan juga dengan baik, tetapi tiba-tiba di ghosting misalnya, ya kan? Anda sudah merawat dengan baik dan di ghosting berarti nggak salah Anda. Nah itu ya mungkin Anda perlu banyak melakukan kebaikan dan dikhususkan secara spesifik Anda bertekad. Semoga kebaikan yang saya lakukan bisa mendekatkan saya dengan jodoh saya sekalian. Jadi dikasih spesifikasi jodoh yang seperti apa biar nggak salah, nanti dapatnya yang beda lagi malah susah. Nah, jadi saran saya hanya itu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara ajaran Sang Buddha itu kan kalau dimungkinkan adalah ya kita melepas. Jadi kalau melepas ya jangan mikirin jodoh. Jadi kalau saran saya ketika Anda sudah berumur 40 tahun ke atas, ya katakanlah maksimal 50 dan memang nggak dapat jodoh, ya mendingan Anda menjadi anggota sangga. Lebih baik Anda menghabiskan sisa waktu Anda untuk menjalani kehidupan suci supaya Anda secepatnya bisa mengakhiri samsara ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan hidup berbahagia.